Baiklah, saya melaporkan. Sekarang saya berada di sekolah, tepatnya di SMP Negeri 1 Luragung ya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 27 April 2022. Saya akan menjelaskan tentang sekolah adiwiyata di SMP 1 Luragung ya. Ini situasinya tepat berada di lapang basket ya. Tentu saya menjelaskan dari awal. Sekolah ini sebagai sekolah berbudaya lingkungan dimulai dari tahun 2005 ya, yang waktu itu adalah kepala sekolahnya Pak An Suganda ya. Beliau itu sangat konsisten di bidang lingkungan dan di bidang sekolah sehat ya. Pada awalnya tahun 2005 sekolah SMP Luragung itu dinobatkan sebagai sekolah sehat tingkat Kabupaten Kuningan, dan alhamdulillah waktu itu menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Kuningan di tahun 2005, dan naik tahun 2006 juara provinsi juga alhamdulillah ke 1, dan tahun 2007 dinobatkan sebagai sekolah sehat tingkat nasional. Dan di tahun itu pula kita mulai start dengan sekolah adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan, yang diinisiasi tahun 2007 itu adalah di tingkat kabupaten ya, dan alhamdulillah kita dinominasikan menjadi peserta atau kontestan adiwiyata tingkat provinsi, dan di tahun 2007 kita ikut di tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita dinominasikan ke tingkat nasional ya, tepatnya di tahun 2008, dan kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional dari tahun 2008, dan klimaksnya di 2010 kita mendapatkan anugerah sekolah adiwiyata mandiri. Dan sekarang masih tetap konsisten dengan norma-norma adiwiyatanya ya, di mana sekolah adiwiyata ini menerapkan 4 kebijakan. Kebijakan pertama adalah kebijakan sekolah, kedua kebijakan sarana prasarana, dan ketiga kebijakan kurikulum, dan yang keempat adalah partisipasi siswa di bidang lingkungan. Jadi itu 4 dasar prinsip adiwiyata ya. Adiwiyata ini adalah memberikan efek yang positif ya buat warga sekolah, terutama sekolah-sekolah yang mengikuti adiwiyata. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan sekolah. Di sini kebijakan sekolah ini sangat konsisten dan selalu menganggarkan untuk penanaman pohon misalnya, terus mendukung program-program lingkungan hidup, dari mana di RKAS-nya itu kisaran 20% itu dialokasikan untuk program-program adiwiyata, karena ini sangat ada relevansinya sekali ya dengan sekolah yang nyaman. Karena kalau dilihat dari filosofi itu, adi itu mempunyai arti agung, besar, dan wiyata mempunyai arti sekolah yang ideal. Jadi adiwiyata itu kalau disatukan sekolah yang ideal di mana seseorang dapat menimba ilmu pengetahuan di sekolahnya. Jadi itu sekilas tentang adiwiyata, dan saya akan menjelaskan tentang pohon yang berada di kisaran lapang basket ya. Ini emang dominannya adalah tanaman ketapang cempaka ya. Cempaka ini 2 tahun terakhir ini booming ya, di mana di hotel-hotel, di hotel-hotel, di jalan, pinggiran jalan tol juga pada menanam cempaka tersebut ya. Ini bisa dilihat ya, ini cempaka ini adalah usianya kisaran 2 tahun ya, 2 tahun dari waktu penanaman ya. Mungkin kalau di YouTube sebelumnya itu ada yang lagi pertama ditanam, dan sekarang Anda bisa lihat ya, dengan banyak pohon ini
eh, siswa biasanya di sekitaran istirahat ini mereka adem sekali berteduh di kisaran putaran lapang basket ya. Di sini Anda bisa lihat sekali ini tanaman cepakannya banyak. Kisaran ada 15 ya, 15 pohon dan cukup sejuk sekali ya, walaupun Luragung itu agak panas, tapi dengan ditanaminya pohon-pohonan jadi sejuk dan rindang ya. Ini ya, di situ ada juga ini pucuk merah ya, ada tanaman pucuk merah juga, ada bougainville juga, ada markisa juga ya, banyak lagi yang lainnya. Ini bougainville. Di situ ada juga pohon-pohonnya yang lainnya juga ada ya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah sekolah SMP 1 Luragung. Bangunannya ada yang tingkat itu ada bisa dilihat itu adalah yang atas 71 ya sampai dengan 710, dan ada satu kelas 81 ada di atas ya. Ada di situ ada lab komputer 1 dan ada ruangan 1 yang dikhususkan untuk menyimpan peralatan ya. Ya, saya rekomendasikan bagi ini kan menjelang Lebaran, bagi yang mau ada istilahnya reunian, mangga kesini. Di sekolah juga udah nyaman ya. Ini salah satu sudut sekolahnya dan ada gor di sana. Ya, gornya kalau dari bawah nggak kelihatan, ini mesti naik ke atas ya. Untuk itu saya akan mencoba melihat ke atas ya, untuk melihat gedung serbagunanya ya. Itu kapasitasnya lumayan banyak ya, bisa menampung sampai 300 orang mungkin, bisa nyampe ya, bisa nyampe 300 orang. Itu gornya udah kelihatan ya, gornya udah kelihatan. Oke, bisa dilihat, saya akan menjelaskan itu gor ya. Oke, baik. Di sini adalah kelihatan sekali gornya tuh di atas ya. Oke, saya ini berada di koridor atas ya. Ini tanaman cempaka dari bangunan atas kelihatan ya. Dan efeknya bagus ya buat ke siswa yang ada kelas atas. Sekarang terasa efeknya dingin sekali ya. Nah, ini tanaman bagus ya, kelihatan. Ini markisa dari atas, pohon markisa ya. Dan ini ada pohon cemara ya, lagi bagus-bagusnya. Oke, saya mendukung dari atas dan kan bisa dilihat ini adalah nuansa sekolah SMP 1 Luragung, bisa dilihat di bulan puasa ya. Nah, ini posisi gornya ya, dan Anda bisa lihat di koridor jalan bawah itu, dari ujung sampai ke gor itu menggunakan reuse ya, reuse keramik. Itu adalah keramik bekas, dan
partisipasi dari siswa. Jadi siswa membawa dari rumah keramik bekas yang tidak dipakai, ya, yang tidak dipakai lalu dimanfaatkan di sekolah untuk dibikin mozaik, ya, mozaiknya macam-macam ya, ada yang bagus. Dan ini juga sama, ada Irian plant, ya, nama latinnya ya Thunbergia grandiflora, ya. Ya, itu ada ini. Selain Thunbergia grandiflora, Irian plant ada juga bunga disebutnya mata dewa, ya, karena bentuknya seperti mata, ada alisnya, ada itunya, ya. Ini ada momentum sekolah di Wiatanya. Nah, Anda bisa lihat, ya, ke koridor itu, ya. Kalau Anda bisa lihat itu ada tulisan Special proud to be ASEAN Eco School Model. Jadi kenapa ini tulisan ini ada? Sejarahnya tahun 2012 kita ikut berpartisipasi dalam seleksi ASEAN Eco School, ya. Karena peserta dari ASEAN Eco School itu adalah sekolah yang pernah menyandang predikat Adiwiyata Mandiri, ya. Bisa dilihat, ya, ini gornya, ya, gornya. Oke, ini adalah mozaik hasil karya siswa. Oke.